Di bawah gurun sepertinya ada sesuatu. Tetapi kedua tentara itu tidak tahu. Pria itu berjalan maju secara naluriah. Dan dia sepertinya menginjaknya. Setelah ini, kepalanya pun berdengung. Lalu berapa saat mulai normal lagi pendengarannya. Yang terdengar adalah teriakan Tommy karena kakinya yang putus karena ledakan. Tetapi dia sekarang tidak bisa menolong temannya. Pria ini tidak patah semangat terus memberi temannya motivasi. Tommy yang terbaring dan tidak tahan lagi menusukkan penawar rasa sakit ke kakinya sendiri. Tetapi sekarang kalau pendarahannya tidak berhenti secepatnya, dia akan mati. Mike bermaksud untuk menggunakan kakinya. Dan lompat membantu temannya. Tommy Yanji mendengar langsung mengambil pistol. Dia tidak ingin membuat temannya menjadi disabilitas. Ini adalah hubungan teman militer, orang yang tidak pernah menjalani kegiatan militer pasti tidak mengerti. Mike berteriak keras seperti orang gila. Tetapi sekarang bukan waktu untuk sedih. Tidak lama kemudian Mike mulai tenang. Dia mengatur posisinya dulu. Berlutut dengan satu kaki untuk mengurangi beban badannya. Mengambil belati dan menusukkannya ke gurun yang diinjaknya. Terdengar sebuah bunyi. Ini ranjau darurat. Dia tidak tahu di balik badannya ada seseorang. Melihat ini sepertinya ada tujuan yang tersisa. Dan suhu paling tinggi di gurun mencapai 45 derajat Celcius ke atas. Hal yang paling mengerikan adalah sinar UV yang kuat. Pria itu melihat sekeliling dan melihat ada sebuah radio. Jarak radio dari dia sekitar 300 meter. Dia mengambil tali sepatu. Dan mengikatnya di pistolnya. Lalu melemparnya berkali-kali tapi tetap belum berhasil. Terakhir pria itu berdiri dan menggunakan tubuhnya bergerak sedikit. Kali ini kakinya hampir saja terjatuh ke ranjau. Untungnya pria itu akhirnya bisa menarik tas itu. Membuka tas itu dan mengambil radio. Memasang listrik lalu memasukkan posisinya. Dan akhirnya bisa menghubungi markas. Dia berkata temannya sudah tiada dan sendiri juga menginjak ranjau. GPS juga sudah rusak, sekarang hanya bisa meminta pertolongan. Tetapi markas berkata helikopter tidak bisa memasuki gurun. Karena gurun pasir memiliki badai pasir sepanjang tahun. Mereka hanya bisa menggunakan mobil dan membutuhkan waktu 52 jam. Tetapi di bawah sinar UV yang 45 derajat Celcius ini, Mike tidak pasti apakah bisa bertahan. Markas juga menyuruhnya untuk menggali lubang kecil dan mencoba melompat untuk melarikan diri. Kemungkinan berhasil hanya 3%. Setelah itu tiba-tiba sinyal radio terputus. Mike menggunakan timer jam tangannya selama 52 jam. Dia berniat untuk berdiri teguh. Dia memakan dendeng sapi yang tertinggal dan minum air. Minum 2 teguk pun sudah tidak ada. Kertas yang tertiup ke tangannya si Mike. Mike pelan-pelan memutar kepalanya. Dan melihat badai gurun datang. Dia dengan cepat mempersiapkan proteksi untuk melindunginya dari badai gurun. Menyandang tas untuk menambah beban. Beban bertambah dia baru tidak bisa terbang terbawa angin. Mike dengan susah payah menahan dirinya dari badai gurun gila ini. Dan Mike bisa bertahan hingga akhir. Dia menghela nafas dan bersyukur dirinya tidak terbang terbawa badai. Mayat temannya pun kemari karena terbawa badai. Dan dia melihat radio di kakinya sudah tidak ada. Dan memutar kepalanya. Radio sudah terbang ke bawah badai jadinya tidak bisa menghubungi markas. Jarak 3,4 meter ini baginya sekarang sangatlah jauh. Dia di gurun pasir sudah 8 jam tanpa minum air. Mike mengeluarkan pistolnya dan mengarahkan ke langit. Sangat jelas di sekitarnya tidak ada orang. Dia ingin menggunakan pistol untuk menyelesaikan hidupnya. Karena sudah tidak ada air lebih baik dia mati saja. Kali ini di depannya muncul seseorang. Pria itu berjalan dengan kecepatan yang aneh. Sangat jelas bahwa dia adalah penduduk di sini. Mike meminta tolong kepadanya untuk mengambilkan radio. Tapi penduduk asli mengabaikannya. Mike pun berteriak mengatakan bahwa kakinya itu menginjak ranjau. Mike merasa penduduk asli di sana otaknya sudah tidak beres. Tidak lama kemudian mukanya mulai memerah. Demi bertahan hidup dia pun meminum minuman kecil. Dari kejauhan datang seorang anak perempuan. Anak perempuan itu juga berjalan dengan kecepatan yang aneh. Tangannya membawa sebuah botol air. Ternyata dia adalah anak penduduk asli tadi dan membawakannya air. Mike pun langsung mengambil dan meminumnya.
Dia berterima kasih kepada anak kecil itu, tapi dia tidak mengerti. Lalu dia mengeluarkan sebuah mainan tentara. Mike mengira dia menginginkan mainan tentara darinya. Lalu dia juga mengeluarkan tentara miliknya. Gadis itu meletakkan mainannya di atas pasir. Lalu dia menggerakkannya. Ini sepertinya adalah maksud perjalanan si Mike. Mike pun mulai meminta bantuan kepada gadis itu untuk mengambilkannya radio. Siapa sangka gadis itu mengabaikannya lalu pergi. Melihat gadis itu yang menghilang pun Mike kecewa. Sekarang sisa 38 jam. Dari kantongnya dia mengeluarkan ponsel dan mulai mendengarkan lagu untuk menenangkan hatinya. Tidak lama kemudian langit mulai gelap. Dia menggunakan beberapa rantai kecil untuk menyalakan api. Mike melihat foto dan kangen dengan pacarnya. Dia tidak ingin mati seperti ini dan juga tidak ingin menjadi cacat. Dia masih ingin menikahi pacarnya dan membangun keluarga. Tengah malam api kecil itu pun padam. Dan dari sekitar mengeluarkan suara melonglong. Yaitu dari dingo di gurun pasir. Dia dengan cepat menembakkan pistol mencoba untuk menakuti makhluk liar itu. Setelah berbalik kepala dingo sudah menarik mayat temannya pergi. Lalu di depannya seekor pun menghampirinya. Peluru sudah habis dan dengan cepat menggantinya. Akhirnya bisa menakuti makhluk itu dan melewati malam itu. Saat hari sudah terang, penduduk asli itu muncul lagi di depannya. Dia meminta tolong ke penduduk itu untuk mengambilkan radio. Tetapi penduduk itu malah menanyainya kenapa dia tidak berjalan selangkah ke depan. Dia pun tertawa dengan bahagia hingga kelihatan giginya yang putih. Akhirnya dia pun membantu si Mike mengambilkan radio. Berjalan ke sebelah Mike dan menepuknya sekali. Untung saja Mike tidak kaget. Dia dengan cepat menggunakan radio itu untuk menghubungi markas. Tetapi tidak ada sinyal. Penduduk yang sudah mau pergi itu tiba-tiba membalikkan kepala. Diventa uomo libero. Anche strada sbagliata. Tapi saat ini dia berhalusinasi. Dia melihat temannya yang sudah mati. Menyuruhnya harus bertahan hidup. Hingga sampai di siang hari yang sangat terik. Dia menggunakan pisau membuka sepatu dan melepaskan kaos kaki. Kakinya sudah memerah. Kakinya sudah jelas ada bau. Sekarang kesadarannya mulai hilang. Mike sudah 24 jam tidak makan. Dia menemukan seekor kalanjengking dan sudah pasti itu ada racunnya. Dia meminum sedikit lagi minuman kecilnya. Lalu dia batuk kering dan sulit menelan. Kali ini mukanya sudah terbakar karena matahari. Dan halusinasinya pun mulai parah. Dia mendengar suara dari sebelahnya. Kesadarannya mulai menurun. Dia melihat temannya itu berdiri. Tidak lama kemudian sudah malam lagi. Sekarang dia hanya bisa mengharapkan pertolongan dari markas. Dia melihat lagi HP-nya dan merindukan pacarnya. Dan sekarang di depannya adalah segerombolan dingo. Dingo kecil menggigit pahanya dari belakang. Dan dingo duanya menggigit lengannya. Tiba-tiba dia melihat ada orang yang melawan demi dia. Akhirnya Mike mengambil pisau dan membunuh semua dingo. Dan dia sekarang tidak bisa menahannya lagi. Tiba-tiba dia mendengar bunyi radio. Dia dengan lekas mengambil dan menjawab. Tetapi mobil pertolongan itu tidak bisa keluar karena perang. Kira-kira perlu 17 jam lagi baru bisa sampai di gurun. Mike pun ambruk. Dia sekarang melihat pacarnya berada di depannya. Dan di saat dia sudah mau terjatuh ke tanah, dia terjatuh ke pelukan. Dan membersihkan lukanya. Penduduk itu berkata bahwa kakinya tidak ada karena terkena ranjau. Sekarang menggunakan kayu untuk menjadi kaki palsunya. Dia memberikan Mike ramuannya. Dan memberikan dia minum. Dia pun semakin banyak halusinasinya. Penduduk itu berkata pekerjaan mereka adalah mengumpulkan ranjau. Kedua anaknya mati karena ranjau. Sebelum dia pergi dia mengatakan ke Mike untuk menjadi orang yang bebas. Beranilah berjalan selangkah ke depan. Menghadapi hal yang mengerikan baru ada harapan. Setelah penduduk itu pergi, Mike pun mulai berhalusinasi. Dia melihat saat kecil ayahnya menganiaya mamanya. Ingin menolong tetapi kakinya terinjak ranjau. Dia juga melihat pacarnya disakiti oleh orang jahat. Ingin pergi membantu juga akhirnya terinjak ranjau. Dia melihat mamanya terbaring di kasur rumah sakit. Ingin pergi menjenguknya juga malah terinjak ranjau. Dia kepikiran selama hidupnya. Selalu di waktu yang penting malah terinjak ranjau. Radio akhirnya berbunyi. Pertolongan sudah datang. Tetapi karena gurun itu sangat besar mereka tidak bisa menemukan dia. Mike pun putus asa.
Karena Suar berada 3 meter di depannya. Hanya 3 meter, tapi kelihatannya sangat jauh. Dia teringat selama ini dia selalu mementingkan diri sendiri. Banyak hal karena tidak keberanian dia menjadi menyesal. Terakhir kalinya dia membalikkan kepalanya. Dia menutup matanya lalu melangkah ke depan. Tidak meledak. Kali ini Mike kaget hingga kakinya lemas. Apa yang terjadi? Dia membuka pasir itu dan melihat sebuah kaleng. Kaleng yang ditinggalkan. Saat dibuka di dalamnya ada mainan tentara. Dia terjatuh ke tanah dan memikirkan dirinya diberikan pelajaran oleh sebuah kaleng. Dan dia pun tertawa. Lalu dia menyalakan Suar. Akhirnya Mike pulang ke negara dan dibebas tugaskan secara resmi. Dan yang menunggunya adalah pacarnya. Kadangkala kita berhenti di waktu yang sangat penting. Dan karena kita tidak melangkah ini bisa membuat kita menyesal seumur hidup. Ada mimpi, ada cita-cita, jangan dilepas. Bersulang. Badai gurun pasir yang menerjang, ranjau membuat orang sengsara. Meski hidup mulai gelap, tetap harus terbang tinggi. Saya Huo Long Guo, yang suka sama video ini ikuti terus ya. Terima kasih.